jin. Pak Kacé itu jin-jin kepanasan. Maunya yang lihat ini disembunyikan. Maunya lihat ini tidak boleh diketahui publik. Maksudnya apa, Pak? Tadi udah habis ini. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Iya, Bapak maksudnya apa menghina Islam? Hah? 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 Nanti Pak, jangan dulu masa di jalan, nanti aja di kantor, Pak. Telah melampaui batas, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta P3 meminta polisi tangkap YouTuber Muhammad Kacé. Menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah pendusta karena memimpin jin itu adalah pendusta. Ya Allah ya Tuhan, ini orang benar-benar apa ya? Sudah masuk kategori ya mempergunakan bahasa kebencian ya. Jadi undang-undang yang ada di negeri ini sudah dilanggar. Ya, dalam kesimpulan saya, apa yang dilakukan Kece ini sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam. Kalau sudah menghina, mengejek, ya, menebar kebencian terhadap agama lain, maka berlakulah hukum positif kita. Takbir! 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 Elemen Muhammadiyah, PBNU dan P3 sama-sama kompak meminta polisi agar segera menangkap YouTuber Muhammad Kacé soal ujaran kebencian terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Akankah diproses? Kecaman demi kecaman terus dilayangkan sejumlah elemen masyarakat kepada pemilik akun Muhammad Kacé yang dianggap telah menistakan Nabi Muhammad dan Islam. Muhammad Kacé kerap menyampaikan sejumlah pernyataan yang dianggap menghina Nabi Muhammad, mencampur adukan agama, dan memprovokasi agar umat Islam meninggalkan ajaran Rasulullah. Di mata Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, dia mengatakan apa yang dilakukan Muhammad Kacé telah melampaui batas dan telah melakukan penistaan dan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Sekretaris fraksi P3 DPR RI ini mengatakan tindakan dan ucapannya sangat melukai hati umat Islam dan mengganggu semangat pluralisme serta berpotensi menimbulkan gesekan. Atas dasar tersebut, Baidowi meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menangkap Muhammad Kacé. Akankah diproses? Polisi harus segera bertindak dan memberikan sanksi tegas secara hukum karena sudah memenuhi unsur pelanggaran. Jika polisi lamban, dikhawatirkan akan menimbulkan eskalasi karena emosi massa yang merasa dihina dan dilecehkan oleh si Kacé. Sebelumnya, PBNU juga mendesak polisi segera menangkap dan menindak Muhammad Kacé. PBNU menilai isi ceramahnya memenuhi unsur ujaran kebencian. Sementara Muhammadiyah juga mendorong pihak kepolisian menangkap dan meminta klarifikasi kepada Muhammad Kacé. Pandangan dan isi ceramah Muhammad Kacé sangat kacau, tidak sesuai logika, dan menyesatkan. Terkesan yang bersangkutan nampaknya hanya sekedar mencari sensasi dan popularitas untuk sekedar mengais materi, kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Maksudnya apa, Pak? Tadi udah habis ini. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Iya, Bapak maksudnya apa menghina Islam? Hah? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya video ya yang dibuat oleh Muhammad Kacé, yaitu seorang yang semula beragama Islam kemudian pindah ke dalam agama lain dan kemudian secara aktif menyerang ya ajaran agama yang pernah dianutnya sebelumnya, yaitu ajaran Islam. Dan di dalam video yang beredar akhir-akhir ini dan terakhir ini saya melihat yang bersangkutan itu sudah
melampaui batas-batas ya, yang menurut saya itu akan sangat-sangat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama di negeri ini. Karena yang bersangkutan menurut saya telah masuk ke rumah orang lain ya, kemudian mengacak-acak rumah orang tersebut gitu. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang tidak etis dan sudah memancing kemarahan umat. Karena yang bersangkutan dalam ucapannya itu telah menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Telah menghina dan merendahkan kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an. Telah menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diksi-diksi yang dia pilih, yang dia pergunakan, yang dia sampaikan secara sadar, itu adalah diksi-diksi yang mencerminkan kebencian. Oleh karena itu saya meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses yang bersangkutan. Karena yang saya yakin dan percaya ya, undang-undang yang ada di negeri ini sudah ditabrak dan sudah banyak dilanggar oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu saya minta pihak kepolisian agar sesegera mungkin menangkap yang bersangkutan, memproses dan mengirim ke pengadilan. Dan kita berharap biar pengadilan yang memutuskan apakah tindakan yang bersangkutan benar atau tidak. Oleh karena itu ya saya meminta umat Islam untuk tetap bersabar dan mampu mengendalikan diri. Ya meskipun hati kita panas ya, kita percayakan ini kepada aparat penegak hukum. Ya, dan kita minta para penegak hukum untuk sesegera mungkin, terutama pihak kepolisian, menangkap yang bersangkutan, memproses. So kalau seandainya ini tidak ditindaklanjuti oleh para penegak hukum, oleh para pihak kepolisian, ya menurut saya kerukunan hidup antar umat beragama ya, yang merupakan salah satu sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan rusak dan akan terganggu dan akan bisa mengancam stabilitas dalam negeri kita. Dan itu betul-betul tidak kita inginkan ya, apalagi itu terjadi karena tingkah laku orang seorang ya, ibarat susu ya, gara-gara nilai setitik ya, rusak susu sebelanga. Gara-gara Muhammad kece sendiri ya, rusak hubungan antara umat Islam dengan umat Kristiani. Ini adalah satu hal yang tidak kita inginkan ya. Padahal ya, seperti kita ketahui bersama, hubungan antara umat beragama di Indonesia ini adalah sangat harmonis ya. Tidak ada kita di antara kita saling cela-mencela ya, saling hina-menghina, saling merendahkan agama lain ya. Kita saling hormat-menghormati ya, orang Islam menghormati orang Kristiani menghormati orang Islam. Ya begitulah seharusnya kita di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, oleh karena itu ya minta betul kepada pihak aparat penegak hukum, pada pihak kepolisian terutama, supaya segera bertindak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.